Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Begini teman-teman, kali ini saya pengen sharing atau berdiskusi tentang yang saat ini lagi diperbincangkan oleh teman-teman di luar, yaitu terkait dengan keadaan kita yang ada wabah COVID-19 ini, corona ini, yang mungkin sedikit banyak itu ada pengaruhnya atau ada efeknya terhadap keseharian kita, entah itu yang bersifat pribadi maupun yang berjamaah atau bersama-sama. Baik teman-teman, fokus saja. Pada kali ini saya ingin sedikit memberikan mungkin semacam alternatif atau semacam gambaran lain daripada aktivitas Jumatan kita yang saat ini. Mungkin ada yang gimana ya, ada yang terkendala, intinya masih pengen Jumatan tapi keadaan seperti ini, atau pengennya salat zuhur tapi nanti kalau lama-lama gak Jumatan kok gimana. Nah itulah maksudnya, pas intinya seperti itulah. Begini teman, pada dasarnya melaksanakan sholat Jumat itu paling tidak ada 3 hal yang perlu kita pahami. Bahwasanya hukum dasarnya adalah bahwasanya salat Jumat adalah wajib. Itu adalah dilaksanakan pada hari Jumat. Yang pertama wajib. Yang kedua, boleh tidak Jumatan seandainya ada udzur syar'i, entah itu hujan deras ataupun sakit ataupun dalam perjalanan. Yang kedua. Yang ketiga, itu tidak diperkenankan atau gimana ya, setengah dilarang gitu aja, manakala mendapati situasi seperti ini, seperti saat apa yang kita rasakan ini, adanya virus corona COVID-19 ini. Nah, ini mohon teman-teman mungkin yang masih bimbang dengan situasi seperti ini, mengikuti negara, aturan MUI atau putusan MUI, atau mengikuti imam masjidnya, atau melakukan sholat zuhur sendiri, dan bagaimana. Paling tidak kita kalau sudah tahu dasar hukumnya tadi, yang awal tadi, terus kita coba beralih untuk hukum melakukan atau salah satu syarat dalam melakukan sholat Jumat versi 4 madhab. Kita nanti insya Allah akan menemukan alternatif lain manakala kita memahami 4 madhab ini. Insya Allah seperti itu. Maksud saya seperti itulah. Nanti mudah-mudahan nanti tidak ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan ini, karena memang namanya versi itu kan kadang ya ada yang cocok, ada yang tidak, kan begitu. 4 madhab. Yang pertama adalah, kita kenal dulu, yang pertama adalah Imam Malik, terus Imam
Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, ini kalau versinya Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ini salat Jumat itu ukurannya itu kita anggap saja seandainya sholat Jumatnya masih normal ya, enggak pada situasi seperti ini. Sementara kita pahami seperti itu dulu. Itu minimal itu dilakukan atau berjamaah dengan 40 orang laki-laki. Itu kan syaratnya yang dari Imam Syafi'i, versi Imam Syafi'i dan Imam. Tapi kalau Imam Malik itu versinya beda lagi. Imam Malik itu versinya 12. Tidak ada 12 orang. Karena mengacu pada dasar, pada dalil, bahwasanya Nabi SAW dulu itu pernah melakukan Jumatan. Waktu itu Nabi berkhutbah, datanglah rombongan pedagang dari Syam. Negara Syam itu bagian utaranya gurun yang ada di negara Arab sana. Saya juga belum pernah di sana, paling tidak itu dari negara Syam. Informasinya kan dari hadis kan seperti itu. Nah, itu datang rombongan, lah jamaah Jumat itu begitu keluar, banyak yang keluar untuk menyaksikan atau melihat atau bahkan intinya menyerbu dagangannya itu loh, karena itu kan pedagang yang datang itu. Nah, di dalam tempat Jumatan itu tersisa 12 jamaahnya. Nah, itu versinya Imam Malik itu seperti itu. Makanya Jumatan paling tidak 12 orang. Jadi kalau pertama Imam Syafi'i tadi paling tidak 40 orang dengan Imam Hambali. Kalau Imam Malik 12 orang dengan Imam lagi. Dan Imam Hanafi ini mengambil dasarnya sebagaimana dalam ayat Al-Quran surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Intinya di situ Imam Hanafi itu lebih lunak lagi. Yang penting lebih dari 3 orang atau lebih, yang penting ada 3 orang atau lebih, itu sudah sanggup melakukan jamaah. Karena apa? Karena di dalam ayat itu tadi begitu. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au. Intinya kan perintah melakukan salat Jumat itu kan secara berjamaah. Sementara berjamaah itu di dalam kaidah ilmu nahwu gitu, itu kan ada namanya mufrad 1, ada musana ada 2, ada jamak itu kan 3. Itu diambil dasarnya dari situ itu. Selagi itu jamak, berjamaah, kalau sudah ada 3 orang sudah cukup. 1 orang imam, 2 makmum, tapi dari laki-laki, itu sudah cukup Imam Hanafi. Jadi saya ulangi lagi untuk 4 mazhab ini versinya. Versi sholat Jumatnya itu syaratnya kalau Imam Syafi'i dengan Imam Hambali itu paling tidak ada 40 orang. Nah, kalau Imam Malik itu ada 12 orang ya. Kalau Imam Hanafi cukup dengan 3, masing-masing dari kaum laki. Nah, kita kembalikan ke keadaan kita pada saat ini. Bagi teman-teman mungkin bingung ya keadaan seperti ini, pengennya Jumatan. Sementara kalau tidak Jumatan berkali-kali kan, meskipun ada udzur syar'i seperti ini, tapi kadang di hati itu, tapi kadang di mana ya, di hati itu nggak nyaman gitu. Biasanya Jumatan apalagi lebih dari 3 kali. Sebenarnya di dalam hadis itu yang dimaksud tidak boleh meninggalkan salat Jumat selama 3 kali, atau yang siapa yang meninggalkan salat
Jumat selamat gagal itu ingkar itu sebenarnya yang ada unsur syar'i. Tapi karena kita itu manusiawi ya, maksudnya manusiawi, kita itu punya angan-angan, punya rasa nggak enak ketika meninggalkan Jumatan lebih dari 2 kali atau 3 kali, itu kan manusiawi. Artinya kita itu punya ikatan kita dengan masjid, ikatan kita dengan Rob, dengan Allah itu sangat kuat gitu loh. Makanya kadang timbul semacam itu. Nah, dari kalangan kita itu sendiri ada yang mengikuti perintah tadi, tetap wajib kalau memang keadaannya aman, ada yang bolehkan menggantikan dengan salat zuhur, ada yang meninggalkannya. Nah, terutama yang meninggalkannya ini di daerah-daerah yang memang sudah di zona merah, seperti halnya di Jakarta, di kota, di mana di Surabaya kota itu kan harus lockdown, jadi nggak boleh masjid itu dibuat untuk Jumatan, itu sebagian nggak boleh gitu. Jadi mau nggak mau harus tidak Jumatan atau salat digantikan dengan salat zuhur. Nah ini teman-teman, mungkin barangkali teman-teman kok mau lunak dengan empat mazhab ini. Artinya kalau yang biasanya Imam Syafi'i mengikuti Imam Syafi'i ini dengan biasanya Jumatan 40 jamaah. Lah ini kalau mau lunak ini bisa jadi cukup minimal 3 orang itu bisa sebenarnya. Jadi kalau biasanya yang takut Jumatan kok enggak Jumatan berkali-kali, itu khawatir seperti itu, makanya terus istilahnya apa ya, yang sebelumnya dari Imam Syafi'i mengikuti Imam Hanafi ya pindahlah, sementara pindah mazhab dulu ke Imam Hanafi itu nggak masalah gitu loh. Jadi daripada khawatir meninggalkan Jumatan diganti zuhur terus-terusan, sementara kita nggak tahu selesainya kapan COVID ini ya dong. Oleh karenanya kita pindah sementara untuk mengikuti pindah madhab untuk sementara lah, untuk mengikuti Imam Hanafi itu nggak masalah menurut saya. Itu menurut saya itu malah alternatif terbaik gitu loh, menurut saya. Jadi teman-teman seandainya nanti kok sekiranya apa yang saya sampaikan itu kok cocok masuk Pak Eko, nah itu bisa diterapkan, bisa dilakukan, daripada nanti ganjel di dalam hati. Sementara kita kan kadang gimana ya, itu terlalu mengikuti orang gitu loh, kadang itu terlalu mengikuti perintah gitu loh. Sementara kita sendiri itu kan punya rasa kadang nyaman tidak nyaman gitu loh. Kalau saya sendiri terus terang sebenarnya nggak masalah sih, masalah ada perintah untuk, karena ada lockdown itu diperintahkan untuk tidak Jumatan, itu kan nggak masalah. Memang harusnya ada yang memberi aba-aba karena situasi dan kondisinya di Indonesia saat ini sangat kacau gitu, karena adanya wabah. Tapi mungkin bagi teman-teman yang karena memang nggak bisa keluar dari rumah atau nggak bisa ke masjid, yang di rumahnya ada musola atau punya masjid pribadi, itu cukup 3 orang nggak masalah kalau mau mengikuti Imam Hanafi tadi. Jadi kita itu ambil lunak saja lah, karena itu kan ahli sunnah wal jamaah itu kan mengakui 4 madhab dan bisa mengikuti semuanya. Jadi nggak ada yang repot sebenarnya kalau kita itu lunak gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebagai alternatif seandainya teman-teman itu kok berkenan ini, karena saya kadang ya juga melakukan itu. Dan seperti ini kalau nggak Jumatan juga nggak enak, terus-terusan ganti surat zuhur biasanya Jumatan, kadang itu malamnya beda, malam Jumatan gitu. Makanya saya itu mengikuti Imam Hanafi untuk mengikuti Jumatan, jamaahnya ada 7 ada 8 nggak jadi masalah. Ya kalau takut dengan tetangga ya dengan keluarganya saja, cukup bapak, anak, ponakan, yang mungkin kalau serumah semuanya kan malah itu kan lebih aman gitu. Dan itu juga sah, itu memang ada dasarnya dan kita nggak usah khawatir. Diingat lagi kita itu Ahlussunnah wal Jamaah, jadi tetap bisa memakai 4 mazhab ini gitu. Tapi dengan keadaan darurat semacam seperti halnya gini loh, seperti halnya kita itu ketika di Indonesia kita itu mengikuti Imam Syafi'i, tapi ketika umrah atau haji kita bisa sesaat itu pindah ke mazhabnya Imam Maliki, karena kan beda situasi dan kondisi. Kalau di Indonesia biasanya kita kan pakai Imam Syafi'i kan
keadaan seperti ini masih biasa. Tapi kalau di sana nanti mau nggak mau harus jadi satu dengan laki-laki perempuan. Kalau tetap mengikuti Imam Syafi'i kan dikit-dikit itu batal, kena mungkin kalau kena apa kesenggol perempuan atau senggol apa kan mungkin saja. Makanya disyariatkan di syariat itu boleh gitu. Oh, dari Imam Syafi'i pindah ke Imam itu boleh. Begitu juga Jumatan dari Imam Syafi'i ke Hanafi karena keadaan tertentu nggak apa-apa daripada berlarut-larut meninggalkan Jumatan. Meskipun meninggalkannya itu tetap diganti dengan salat dulu. Itu kita kembali kepada diri kita masing-masing. Seandainya mau memakai alternatif yang saya tawarkan ini ya silakan. Tapi seandainya nggak mau, nggak berkenan ya nggak masalah. Kan sudah ada penggantinya salat dulu. Toh itu juga sudah dimakfu, artinya sudah ada alasan udzur syar'i lah, sebenarnya juga enggak. Cuman ini alternatif seandainya teman-teman kok pengen mantep Jumatan terus pakai. Cuman dari minimal 3 orang tadi yang dari Imam Hanafi tadi juga harus rukun-rukun Jumatnya, rukun khutbahnya juga harus disesuaikan ya. Nah, kalau dari 3 orang ini nggak ada yang bisa khutbah ya mending jangan itu, soalnya Jumatan itu kan ada rukun khutbah, khutbah itu kan termasuk rukun. Nah, di dalam khutbah sendiri itu kan juga banyak rukunnya, nanti kalau nggak bisa malah ledru gitu, malah nggak sempurna nanti nilai Jumat. Ya ini teman, mudah-mudahan apa saya sampaikan ini bisa jadi tambahnya ilmu, tambahnya wawasan bagi kita semuanya, khususnya saya sendiri. Sebenarnya ini juga saya ingat-ingat, mumpung keadaan seperti ini, mungkin ya yang saya sampaikan ini sedikit banyak menyumbang menyumbang solusi lah, daripada teman-teman banyak yang yang bimbang, ragu atau bahkan bingung. Itu kan paling tidak ada sedikit solusi. Jadi seandainya nanti diterapkan juga nggak apa-apa, kalau tidak diterapkan karena semuanya sudah punya dasar sendiri sih nggak masalah. Yang penting antara kita itu saling bisa memahami. Ya jelas yang saya sampaikan tadi, insya Allah 4 mazhab tadi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya bisa dipakai ya. Ya udah, terima kasih, itu aja teman, dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.